Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kelompok kami akan membahas yaitu tentang materi internet. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Yoga Ika Putra, Fuji Septa Hadi, Zukrufi, Nur Sumbari, Oktavira Wulandari, dan Zulfarina Yutria. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Zukrufi. Kepada Zukrufi dipersilahkan. Definisi internet. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Internet merupakan sebuah jaringan internet protokol yang terdiri dari beberapa komputer yang sudah terkoneksi ke dalam jaringan global. Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara yang satu dengan yang lain. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telepon, serat optik, kabel koaksial, satelit, atau dengan koneksi wireless. Ketika kita log on dengan internet, kita diberikan hak akses ke komputer lain. Sejarah perkembangan internet. Ditemukannya internet akibat nuklir, terhubungnya ratusan komputer, ARPANET pecah menjadi jaringan militer, dan lahirnya TCP atau IP, dan ditemukannya IRC. Seluk-beluk internet. Persaingan antar Amerika dan Uni Soviet. Amerika melihat teknologi yang dimiliki Uni Soviet saat itu membuat Amerika kebakaran jenggot. Pada saat Uni Soviet meluncurkan satelit pertamanya yang bernama Sputnik itu, Amerika langsung membuat proyek riset yang bernama Advanced Research Project Agency atau yang disingkat dengan ARPA. Proyek riset ini di bawah kendali Department of Defense, bertujuan untuk menciptakan teknologi yang mendukung militer Amerika Serikat. Berawal dari sebuah ide brilian salah seorang agen pemerintah yang mengatur proyek tersebut. Nah, dari situlah awal sejarah berkembangnya internet. Perangkat-perangkat internet. A. Perangkat keras. 1. Perangkat komputer atau PC adalah hal utama yang harus kita miliki. PC sendiri bisa juga digantikan dengan laptop atau netbook. Perangkat inilah yang nanti kita gunakan untuk menjelajah dan berselancar di dunia maya. Oleh karena itu, untuk kenyamanan dalam menjelajah internet, komputer yang kita gunakan harus punya stick yang bagus. 2. Modem. Modem adalah alat yang digunakan mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa carrier yang siap untuk dikirim dan memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem sendiri banyak sekali jenisnya. Ada modem internal dan eksternal. Yang ketiga, jaringan telepon kabel. Jaringan telepon adalah hal yang penting yang harus kita miliki untuk mendapatkan koneksi internet. Oleh karena ini, adalah media yang telah menghubungkan antara perangkat komputer kita dengan jaringan internet di dunia. Tapi sekarang untuk menikmati internet di rumah bisa juga tanpa menggunakan jaringan telepon. 4. Kartu jaringan atau LAN card, yaitu perangkat yang harus ada dalam komputer kita. Kartu jaringan dipasang di komputer apabila kita ingin komputer kita terhubung dengan komputer lain dalam sebuah jaringan lokal atau LAN. Kartu jaringan memungkinkan sebuah komputer berkomunikasi dengan komputer yang lain. 5. Switch. Switch adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan banyak komputer dalam satu jaringan kabel. Dengan alat ini, jaringan internet dari modem bisa kita sebar dan kita gunakan ke banyak PC atau komputer. Biasanya digunakan di warnet atau instalasi jaringan di perkantoran dengan jumlah PC yang banyak. Yang keenam, Bridge adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua buah jaringan secara fisik yang menggunakan protokol sama atau sejenis. Dengan perangkat ini, maka sebuah paket data mampu dikirim dari satu LAN ke LAN lain, sangat membantu ketika kita memiliki dua PC. Yang ketujuh, router. Router merupakan perangkat yang berfungsi hampir sama dengan Bridge, namun perangkat ini punya keunggulan selain untuk menghubungkan dua buah LAN dengan tipe sama, router juga bisa untuk menghubungkan dua buah LAN dengan tipe berbeda. B. Perangkat lunak. 1. Internet Explorer. Internet Explorer merupakan browser bawaan dari sistem operasi Windows saat itu beda. B. Perangkat lunak. 1. Internet Explorer.
Internet Explorer merupakan browser bawaan dari sistem operasi Windows. Saat ini Internet Explorer sudah mengeluarkan berbagai banyak versi. Yang kedua, Mozilla Firefox. Firefox adalah penjelajah web antar platform gratis yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Yang ketiga, Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah penjelajah web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Yang keempat, Skype. Skype adalah sebuah program komunikasi dengan teknologi P2P. Dibuat dengan tujuan menyediakan sarana komunikasi suara atau voice atau video berkualitas tinggi yang murah berbasis internet untuk semua orang di berbagai belahan dunia. Yang kelima, Yahoo Messenger merupakan program pengiriman pesan instan populer yang disediakan oleh Yahoo. Yang keenam, Software Mail. Software Mail merupakan suatu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses berkirim surat elektronik atau electronic mail atau email, antara lain Outlook Express, Internet Mail, dan Netscape. Jenis-jenis layanan internet adalah: 1. Email adalah surat elektronik yang berfungsi untuk mengirimkan pesan antar pengguna email. 2. E-commerce adalah electronic commerce atau perdagangan yang dilakukan secara elektronik. 3. E-learning adalah sistem pembelajaran yang dilakukan secara elektronik. 4. World Wide Web adalah kumpulan sumber daya internet yang berisi teks, gambar, video, dan hyperlink yang bisa diakses dari berbagai lokasi. Selanjutnya, chatting. Aplikasi chatting yang ada populer saat ini seperti WhatsApp, Line, Facebook, Messenger, Hangouts, Telegram, Skype, dan masih banyak lainnya. Yang keenam, VoIP adalah layanan internet yang memungkinkan komunikasi via telepon antar pengguna dengan tanpa biaya. Yang ketujuh, IRC adalah layanan chatting di mana setiap orang bisa berinteraksi dengan orang lain yang lokasinya berbeda. Yang kedelapan, e-banking adalah teknologi yang bisa Anda gunakan untuk transfer uang secara real time untuk berbagai keperluan. Selanjutnya, dampak internet. Dampak positif: memudahkan komunikasi, memudahkan pencarian informasi, memudahkan transaksi bisnis, mudah untuk bekerja jauh, komunikasi tidak terbatas, banyak hiburan, dapat menghasilkan karya, mengenal budaya baru. Dan yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, persebaran informasi palsu, kekejaman, banyak penipuan, membahayakan informasi pribadi, plagiasi, kecanduan internet, pornografi, masalah kesehatan. Nah, kesimpulannya, internet adalah suatu perangkat komputer yang terdiri dari beberapa komputer yang sudah saling mengakses data dan saling bertukar informasi antara negara, sehingga internet cakupannya lebih luas, sehingga internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Internet merupakan suatu perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliaran informasi yang berupa teks dalam bentuk media elektronik. Selain itu, internet dikenal sebagai dunia maya karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet, seperti olahraga, politik, hiburan, dan lain sebagainya. Selain itu juga, internet mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena dengan adanya internet bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan dapat menambahkan motivasi belajar siswa.